Selamat datang di Opini Gen Z, beropini ala generasi Z. Kali ini gue akan pengen membahas topik yakni bagaimana kita mempersiapkan untuk berwirausaha nih. Nah, kali ini gue nggak sendirian nih, gue bersama dengan Ibu Cihuy. Itu nama komersilnya ya. Oh iya. Karena emang udah biasa dipanggilnya gitu, Bu Cihuy misalnya sama anak buah atau Mbak Cihuy gitu. Sebenarnya namanya Dewi ya, cuman nggak apa-apa sih, terserah netizen mau manggilnya apa ya. Oke, sebelum kita masuk penjelasan, kayaknya lebih enak kita perkenalan diri dulu dong gitu. Ibu misalkan, ini kan kita mau membahas berwirausaha nih. Nah, Ibu punya usaha atau apa gitu yang bisa dijelaskan gitu. Supaya teman-teman bisa mencontek juga nih, persiapan apa yang harus dilakukan untuk para generasi muda, apalagi milenial yang mau berwirausaha. Apalagi kan ini di channelnya Opini Gen Z ya, jadi sebagian besar audiensnya adalah Gen Z gitu kan ya. Iya. Tenang aja, ini simpel dan mudah dimengerti kok ya penyampaiannya. Jadi topik kita kali ini adalah membahas tentang tips bisnis sukses untuk pemula. Saya mau perkenalkan diri, nama saya Dewi, umur nggak usah disebutin. Nah, brand saya Cihuy Coffee and Thai Tea. Jadi produk saya ini kurang lebih sudah berjalan hampir 3 tahun. Lokasinya di Jakarta. Bisnis saya ini bergerak di bidang kuliner. Cihuy Coffee and Thai Tea ini banyak variannya, seperti yang kalian ketahui, minuman kekinian, ada kopi, ada Thai tea, dan lain sebagainya ya. Saya sih sekarang baru 6 varian. Kopi, Thai tea, matcha, karamel, milky oreo, sama coklat. Nah, itu enak-enak banget sih rasanya. Kalian pasti udah pernah coba lah di brand-brand sebelah yang udah lebih famous mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, memang semuanya berawal dari yang kecil dulu. Nah, kalau kita sudah step by step membuat baby step, kita juga pasti akan lebih besar untuk ke depan. Jadi jangan takut untuk mulai bisnis ya. Nah, oke, berarti yang sudah dijelaskan yang bernama Bu Dewi ini mempunyai usaha ya. Usaha salah satunya minuman ya. Apalagi zaman sekarang ini coffee shop nih banyak nih ya, berjamuran gitu. Nah, berarti kan anak-anak muda ini seneng nih dengan kopi, apalagi yang non kopi juga mungkin ya, seperti itu ada coklat, vanila dan lain-lain. Nah, awal yang harus dipersiapkan oleh anak muda untuk mempersiapkan usahanya nih. Awalnya apa dulu nih? Awalnya di sini saya mau kasih beberapa tips, tapi nggak usah panjang-panjang sih. Oke, yang pertama adalah kalian tahu apa passion dan skill kalian itu apa. Itu yang paling pertama. Memang untuk membuka bisnis pertama itu yang penting maju aja dulu gitu. Yang penting kalian ada kemauan, oh saya ternyata punya skill di bidang masak, atau mungkin passion gue bener-benerin motor nih. Oh, bisa jadi nanti bakalan usaha punya bengkel atau juga membuka toko makanan atau coffee shop. Jadi itu harus digali dulu tuh, apa sih sebenarnya skill yang gue punya nih. Karena kalau kita mengerjakan sesuai passion, itu kita bakalan enjoy ngerjainnya dan gak ada keterpaksaan dalam diri kita. Jadi beda ya, di sini mulai bisnis sama kerja sama orang itu sesuatu hal yang punya kepuasan tersendiri. Itu kalau memang mau sepenuhnya terjun ke dunia bisnis, karena nggak bisa setengah-setengah nih ya. Saya tegang dari awal kalau bisnis itu benar-benar harus totalitas, nggak boleh berhenti di tengah jalan. Jangan lupa kita harus membedakan jualan dengan idealisme kita dan juga kebutuhan orang. Karena kalau kita lihat persaingan di zaman sekarang itu sangat banyak dan variatif ya, dan nggak menutup kemungkinan satu produk misalkan kayak yang saya jual seperti minuman kekinian itu udah menjamur banget dan banyak banget. Jadi kita tuh harus punya kayak ciri khas dari produk kita sendiri, apa sih yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Jadi kita harus menggali terus nih, apa sih yang membedakan agar produk kita juga laku terjual gitu. Dan orang sebenarnya nih lagi butuh apa sih sekarang. Jadi bisnis itu nggak melulu tentang oh kita pengen jualan apa nih. Jadi percuma dong misalkan kita mau jual something tapi orang itu nggak terlalu butuh gitu. Jadi kita bisa jangan terlalu idealis lah, jangan terlalu idealis lah. Yang penting ada masukan dari rekan, teman atau orang lain. Ya siapa tahu itu bisa bagus ya untuk kemajuan usahanya gitu. Betul. Jadi kan kita namanya jualan kan pasti ada customernya dong. Nah, kita harus benar-benar meneliti nih customer ini sebenarnya cocok nggak dengan produk kita, dan brand positioningnya juga kita harus menempatkan produk kita di tempat yang benar. Nah, untuk yang kedua, perluas networking. Kenapa kita mesti perluas networking? Kalian ya mungkin yang berpendidikan dari SMA, kuliah itu sudah ada database networking kalian. Jadi jangan disia-siakan ya, teman kalian pun itu juga ada calon customer gitu kan. Kalian harus bisa maintain itu sampai usaha kalian tuh bisa berkembang. Dan di luar itu misalkan kalian ingin
memperluas lagi nih jaringan baru untuk networking, bisa. Misalkan kalian ingin memperluas untuk merekrut reseller dari produk kalian, itu juga salah satu untuk perluas networking. Seperti ada nih kalian menawarkan mau nggak nih jadi reseller produk saya gitu, temen kan, nanti dapat komisi sekian loh. Atau mungkin naruh di tempat makan kalau untuk yang bisnis kuliner gitu kan, itu bisa bagi konsinyasi. Atau mungkin juga kalian kalau misalkan modalnya belum cukup nih kayaknya buat bisnis, kalian bisa mencari investor. Tapi mencari investor itu tidak mudah ya. Pertama adalah kalian harus tahu yang bisa saya offer nih ke investor ini apa, karena nggak semua investor langsung kenal kita, bener nggak? Iya. Kita kan harus membangun build relationship juga gitu. Dalam arti apa yang bisa kita offer ke dia dengan skill yang kita punya. Jadi membuat investor itu tertarik selain dengan produk kita, terus juga kita punya kemampuan apa nih. Misalkan si investor ini punya perusahaan di bidang digital marketing dan kebetulan kita punya skill di bidang itu. Nggak ada salahnya kita menawarkan diri ya, membantu perusahaannya untuk menjadi digital marketing di perusahaan tersebut. Nanti seiring jalannya waktu pasti mereka juga akan mempertimbangkan, wah nih orang skillnya boleh juga nih, boleh nih diajak kerjasama gitu. Jadi pendekatannya pun harus smooth dan pakai intelektual juga gitu ya. Jadi jangan kucuk-kucuk, mau nggak jadi investor saya? Nggak kayak gitu juga caranya. Jadi ada cara-caranya juga. Iya, pokoknya membangun jaringan itu dengan cara yang baik dan benar ya. Betul. Seperti kayak tadi, bahkan teman kita itu adalah sebuah jaringan juga gitu, sebagai customer gitu. Iya. Siapa tahu dari teman kita ini bisa memperluaskan pasar kita nih dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Nah, yang ketiga, namanya kita baru pemula, pastikan kita mengalami trial dan error dalam membangun bisnis. Jadi kita perlu yang namanya coach atau mentor. Nah ini sangat penting ya, karena kita nggak sembarangan untuk mencari mentor. Misalkan kita punya bisnis kuliner, kita juga harus mencari yang capable untuk di bidang tersebut. Jika kalian menemukan masalah di bisnis kalian, jadi kalian tahu bertanya kepada siapa dan orang yang tepat dan qualified. kalau misalkan usaha-usaha kecil seperti ini, mentornya adalah ya keluarga sendiri sebenarnya. Ya bisa. Gitu. Ya itu penilaian dari orang-orang terdekat dulu sebenarnya gitu. Dari teman, dari sahabat, dari keluarga. Misalkan ini udah pas belum sih gitu. Ini udah bagus belum sih gitu. Nah, dari situ mulai tuh perlahan akan berkembang gitu ke masyarakat luas, pelan-pelan. Nah, sambil berjalannya waktu, makanya penilaiannya itu ya mudah menjadi bahan evaluasi nih gitu. Iya. Untuk misalkan ada yang kurang, ada yang apa gitu sebagai tambahan, ya dari situlah bisa berkembang usahanya. Aduh gila ya, cuacanya panas banget ya. Panas banget hari ini. Kayaknya kita harus minum sesuatu yang seger-seger dan dingin gitu ya. Misalkan teman-teman bingung nih, pengen ngopi, pengen nongkrong, ya teman-teman cari tempat yang mana yang buat cocok untuk hangout, ini untuk nongkrong. Teman-teman bisa dilengkapi dengan komposisi. Oke, kita coba ya guys. Di komposisi juga enggak hanya kopi aja ya teman-teman. Non kopi juga tersedia banyak di sini kayak red velvet, hazelnut dan lain-lain juga ada ya di sini teman-teman gitu. Dan tidak hanya minum, snack-snack juga dan makan berat pun juga ada. Cepet yuk datang ke sini, kita coba ya. Seger banget dan ini punya signature tersendiri guys. Saya sebagai pebisnis kopi, ini tuh rasanya enak banget dikonsumsi dan dia punya ciri khas tersendiri. Dia sebenarnya house blend ya, cuman ada kayak racikan rahasianya gitu yang kalian belum pernah nyoba dimanapun. Ini kuat banget kopinya loh, asli. Kuat banget kopinya. Teman-teman yang suka dengan kopi strong ya, yang kuat-kuat seperti itu bisa hadir nih di komposisi Agus Salim. Jangan lupa hadir di komposisi. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Tadi yang sudah dijelaskan banyak ya, dari satu poin pertama, poin kedua, poin ketiga, dan kita sekarang masuk ke dalam poin keempat nih. Oke, tips yang keempat adalah kalian harus punya growth mindset. Apa itu growth mindset? Growth mindset adalah pemikiran yang sangat positif tentang bisnis kalian sendiri. Jadi kalian harus perbanyak positive talk kalian dibandingkan dengan negative talknya gitu. Misalkan apa? Kalian itu memulai bisnis nggak ada tuh yang namanya takut ini, takut itu gitu. Jadi ya udah coba aja dulu, mau ke depannya gimana kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita punya keyakinan bahwa ini bisnis bisa nih gue jalanin gitu, dan saya pede saya bisa menjalani bisnis ini sesuai dengan skill yang saya punya. Jangan takut nggak ada yang beli, jangan takut kalian nggak bisa. Pokoknya kalian terus menanamkan positive talk ke dalam diri kalian gitu, bahwa kalian itu akan menghadapi tantangan dan rintangan dengan maksimal. Bermimpilah setinggi-tingginya. Kalian jangan takut, bisa nggak ya? Nah, kayak gitu-gitu tuh dibuang tuh jauh-jauh, karena itu akan mempengaruhi untuk kelancaran bisnis kalian ke depannya.
kelima Yang kelima. adalah banyak karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kelima ini attitude yang positif tuh. Jadi apakah attitude yang positif? Kalian harus ada keinginan mau belajar terus menerus. Nggak ada yang namanya, oh gue merasa pinter nih, gue udah jago nih di sini. Nggak ada tuh. Bahkan pebisnis yang sudah besar gitu kan, usahanya itu masih terus belajar gimana caranya menghadapi masalah A, B, C, D. Dan kalian misalnya jangan merasa puas bahwa bisnis kalian misalkan, oh udah banyak nih omset udah 30 juta nih misalkan sebulan, udahlah nggak usah ngapa-ngapain lagi, udah running aja gitu kayak biasa. Nggak bisa gitu, karena banyak di sini bisnis seperti kayak digital marketingnya kita harus belajar banyak, dan juga untuk inovasi dari produk kalian sendiri biar nggak kalah saing sama kompetitor ya kan. Itu juga harus kalian belajar terus menerus, karena perkembangan zaman kan semakin kesini kan makin ini ya, makin banyak banyak berat. dan beda dari zaman sebelumnya. Misalkan dulu itu toko-toko store pada konvensional offline, sekarang udah online. Jadi mau nggak mau ada aja yang kita pelajari untuk kedepannya. Itu kalau bisnis kalian benar-benar mau maju untuk kedepannya. Kalau nggak kalian bakal ketinggalan gitu. Dan attitude-nya juga nggak bisa. Contoh adalah brand Nokia. Yeah. Nah, di mana brand Nokia ini pada saat dia mempunyai pasar yang sangat banyak, sangat luas di dunia, Yeah, betul. mereka terlena nih gitu dengan itu dia. pesaing-pesaingnya gitu. Merasa hewa udah nih, Iya. udah menguasai pasar. Udah menguasai gitu. pasar, nggak perlu inovasi yang terlalu jauh lah kan. Betul. Ntar juga produk kita dibeli sama orang gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu, yang pesaing-pesaing ini terus menggeliat nih, berinovasi segala macam, mulai dari masuk BlackBerry, udah tersingkir nah Nokia. Nah ditambah lagi kemudian Android lagi masuk. Betul. Gitu. Makanya sampai detik ini untuk mengepus lagi Nokia di pasaran itu semakin sulit gitu. Makanya kalau untuk usaha-usaha yang attitude yang menurut dia udah oke nih, pasaran gue udah luas nih, usaha itu pasti akan gagal. Iya, bakalan stuck dan nggak ada untuk pengembangan lagi. Harus Iya. ngikutin zaman lah intinya. Betul, nggak ada research and developmentnya gitu loh. Dari segi produknya, dari segi kualitas barangnya, dari segi packaging atau kemasannya gitu. Ya minimal sedikit demi sedikit ada improve yang Betul. bisa terlihat lah gitu ya. Oh berarti ini ada keinginan untuk maju selangkah di depan dibanding pesaing-pesaingnya. Iya, kita harus Kayak pelajari tuh kompetitornya juga. Ya pokoknya belajar terus sampai akhir hayat kalian. Mungkin segitu aja video dari kami berdua. Jangan lupa teman-teman di subscribe, di komen, di like, di share, dan juga ditekan tombol loncengnya ya. Kita berdua cabut and see you. See you. Jangan lupa See you. untuk beli Ciwi Kopi ini. Cheers. Tetap ya promosi ya, Bu.